Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahma Alfiana dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang materi persamaan dasar akuntansi. Pembahasan yang pertama ada pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Pembahasan selanjutnya ada prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Selanjutnya ada rumus persamaan akuntansi. Rumus pertama, rumus dasar tentang akuntansi yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan hak kekayaan. Aktiva yang kedua sama dengan hutang ditambah modal, atau aktiva dikurang hutang sama dengan modal. H sama dengan harta, yaitu semua milik kekayaan dari suatu perusahaan. U sama dengan utang, yaitu kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. M sama dengan modal, yaitu pihak pemilik perusahaan. Rumus kedua yaitu H sama dengan U ditambah buka kurung M ditambah C dikurang D tutup kurung. D sama dengan biaya pengorbanan untuk memperoleh penghasilan. P sama dengan pendapatan adalah bertambahnya aktiva perusahaan. Harta bersaldo normal di debit atau bertambah, dan jika di kredit berkurang. Sedangkan pendapatan bersaldo normal di kredit itu bertambah, dan jika di debit berkurang. Biaya mengurangi modal, sedangkan pendapatan menambah modal. Pembahasan selanjutnya ada unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh aset adalah kemampuan untuk memberikan jasa dan manfaat di masa mendatang. Beberapa subkelompok aset. Yang pertama ada aset tetap, aset lancar atau current asset, investasi jangka panjang, aset tetap tidak berwujud, dan terakhir ada aset lain-lain. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tersebut digunakan dalam kegiatan normal perusahaan serta mempunyai nilai material atau relatif besar nilainya. Contohnya tanah, gedung, bangunan, mesin-mesin, dan kendaraan. Aset lancar atau current asset. Beberapa yang termasuk aset lancar. Yang pertama ada kas, kedua deposito bank, ketiga surat berharga, keempat piutang usaha, kelima piutang wesel, keenam persediaan barang dagang, ketujuh perlengkapan kantor, kedelapan perlengkapan toko, kesembilan beban dibayar di muka, dan yang terakhir pendapatan yang masih harus diterima. Investasi jangka panjang yaitu menanam aset dengan jangka waktu yang lebih lama, yakni di atas 1 tahun
baru bisa memperoleh keuntungan yang besar. Contoh investasi jangka panjang adalah emas, reksadana, properti, saham, dan obligasi. Aset tidak berwujud merupakan jenis aset tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contohnya ada hak paten, hak cipta, merek, biaya riset, legalitas, pengembangan biaya ditangguhkan, dan hak pengusahaan sumber alam. Yang terakhir ada aset lain-lain atau other asset, adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam 4 jenis aktiva di atas. Contohnya biaya emisi saham dan aktiva tetap yang tidak dipakai. Unsur dalam persamaan akuntansi yang kedua ada liabilitas atau utang. Liabilitas atau utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau translate sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok liabilitas lancar atau utang lancar, adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan, yaitu utang usaha, utang wesel, utang beban, pendapatan diterima di muka. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang, adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Yang termasuk dari utang jangka panjang yaitu utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi. Yang terakhir adalah liabilitas atau utang lain-lain, meliputi semua kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Contohnya ada uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Unsur dari persamaan akuntansi yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. Ekuitas terdapat 2 macam, yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan diperoleh karena adanya penyerahan atau penjualan barang atau jasa atau aktiva lainnya dalam satu periode. Pendapatan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada pendapatan operasi dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama penjualan bagi perusahaan dagang. Sedangkan pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar pokok yang sifatnya tidak tetap. Yang kedua, ada beban. Beban atau biaya adalah biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada beban operasional, kedua ada beban non-operasional. Beban operasional adalah beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Sedangkan beban non-operasional adalah beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama perusahaan atau yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan dan sifatnya insidental. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat persamaan dasar akuntansi.
pertama, jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketetapan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Pembahasan selanjutnya ada pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama, mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, dapat menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasiva, baik pada bagian hutang atau modal. Yang ketiga, dapat penambahan pada suatu sisi. Jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasiva modal akan bertambah. Akan tetapi jika ada beban yang harus dibayar, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Januari 2017, Krishna mendirikan sebuah usaha pencuci mobil yang diberi nama Klein. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017. Pada tanggal 1 Januari, Krishna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal Klein. Tanggal 2 Januari, Krishna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Pada tanggal 9 Januari, Krishna membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Pada tanggal 11 Januari, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Krishna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Pada tanggal 15 Januari, cuci mobil Klein memperoleh pendapatan atau pencucian mobil sebesar 700.000. Pada tanggal 19 Januari, membayar sebesar utang atas pembelian peralatan 3 juta. Pada tanggal 21 Januari, cuci mobil Klein memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Tanggal 23 Januari dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Pada tanggal 25 Januari, guna mengembangkan usahanya, Krishna meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Pada tanggal 27 Januari, membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. 29 Januari, cuci mobil Klein memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Pada tanggal 30 Januari, Krishna mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Persamaan akuntansinya yaitu tanggal 1 Januari, Krishna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal Klein. Persamaan akuntansinya yaitu kas berada di aset bersaldo 30.000, modal menjadi 30.000. Pada tanggal 2 Januari, Krishna menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama setahun untuk menjalankan usahanya. Kas berada di aset berkurang 3.000, sewa gedung 3.000, jadi total kas di aset ada 27.000.
sedangkan modal masih tetap 30.000. Pada tanggal 9, Krisna membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Persamaan akuntansinya, peralatan di aset bertambah 17.000, utang berkurang 17.000. Jadi total kas di aset ada 27.000, sewa gedung 3.000, peralatan 17.000, dan utang 17.000, modal 30.000. Pada tanggal 11 Januari, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Krisna membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Persamaan akuntansinya, kas berada di aset berkurang 1.500, perlengkapan bertambah 1.500. Total kas di aset yaitu 25.500. Pada tanggal 15 Januari, Cuci Mobil Klein memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Kas di aset bertambah 3.700. Modalnya bertambah 700. Jadi kas di aset 26.200, modal 30.700. Jadi di tanggal 19 membayar sebagian uang atas pembelian peralatan 3 juta. Kas berada di aset berkurang 3.000, utang berkurang 3.000. Jadi total kas di aset ada 23.200, sedangkan modal masih tetap 30.700. Pada tanggal 21, Cuci Mobil Klein memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Kas berada di aset sebesar 1.000, modal bertambah 1.000. Jadi total kas di aset ada 24.200, sedangkan di modal bertambah 31.700. Pada tanggal 23 Januari dibayar biaya listrik dan air sebesar 800. Kas di aset berkurang 800, modal berkurang 800. Jadi kas di aset saldonya 23.400, sedangkan di modal 30.900. Pada tanggal 25, guna mengembangkan usahanya, Krisna meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Kas di aset bertambah 10.000, utang bank menjadi 10.000. Kas di aset saldonya 33.400, sedangkan modal masih 30.900. Tanggal 27 membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 1.400.000. Maka persamaan akuntansinya yaitu 1 juta kas berada di aset berkurang 1.400, modal berkurang 1.400. Jadi total kas di aset ada 32.000, sedangkan modal 29.500. Keterangannya membayar beban gaji.
pada tanggal 29 Januari, Cuci Mobil klaim memperoleh pendapatan sebesar 2 juta. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Persamaan akuntansinya yaitu kas berada di aset bertambah 1.500.000, sedangkan piutang bertambah 500. Jadi modal bertambah 2.000. Pendapatan usaha untuk keterangan. Jadi total kas di aset ada 33.500, sedangkan modal